Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya merancang atau menyusun sebuah tes mendengarkan. Nah, ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah language testing. Baik, untuk tidak berlama-lama kita masuk kepada materinya. Yang pertama, sebelum kita mendesain atau merancang pembelajaran, mari kita mencoba untuk berimajinasi bahwa ternyata sebelum kita melakukan tes mendengarkan, ada banyak kegiatan mendengarkan yang sudah pernah kita lakukan. Nah, apa saja kira-kira yang biasanya kita lakukan ketika kita melakukan proses mendengarkan? Yang pertama, you recognize the sound and hold it temporarily and imprint it in short-term memory. Nah, biasanya ketika kita mendengarkan sesuatu, baik itu tuturan, dialog, ataupun monolog, maka secara tidak langsung kata-kata yang kita dengarkan akan kita simpan secara sementara dan kita ingat pada memori jangka pendek kita. Kemudian setelah itu secara berkelanjutan kita akan mulai mengidentifikasi apakah jenis tuturan yang masuk di dalam teks yang kita dengarkan ini masuk kepada kategori monolog kah dia atau dialog kah dia. Nah, setelah kita tahu jenisnya ini adalah monolog ataupun dialog, kita masuk kepada konteks berikutnya, yaitu kita akan mulai mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam kegiatan berbicara ini, kemudian pembicaraan ini terjadi di mana dan apa tujuan dari kegiatan pembicaraan yang diperdengarkan. Nah, terakhir kita tinggal menginterpretasi makna dengan melibatkan kemampuan skill linguistik kita atau kebahasaan kita dan juga kemampuan pengetahuan umum yang sudah kita miliki. Nah, ini tadi sekilas tentang hal-hal yang sudah pernah kita lakukan ketika kita mendengarkan sesuatu. Baik, untuk mendesain sebuah tes, kita perlu tahu dulu apa saja jenis-jenis tes yang akan kita lakukan. Nah, untuk kemampuan mendengarkan sendiri, secara teori ada 4 jenis kemampuan mendengarkan. Yang pertama adalah intensif, yang kedua responsif, ketiga selektif, keempat ekstensif. Saya tidak akan membahas pengertian atau definisi dari masing-masing tipe listening ini sendiri, tapi kita akan bahas jenis-jenis yang kita bisa lakukan berdasarkan tujuan dari tipe listening ini sendiri. Oke, sebelum masuk kepada jenis tesnya, ada 2 hal penting yang harus kita sama-sama ketahui, bahwa dalam listening ada skill-skill yang bisa kita jadikan tujuan ketika kita memutuskan ingin membuat sebuah tes. Nah, skill ini sendiri ada yang sifatnya mikro, ada yang sifatnya makro. Nah, mikro ini adalah ketika kita memutuskan ingin membuat sebuah tes listening yang hanya berfokus kepada satu titik poin skill dari listening sendiri, tidak secara komprehensif. Nah, sementara itu makro berfokus kepada tujuan listening yang kita ingin mencari tahu kemampuan listening secara komprehensif. Oke, kita masuk kepada jenis tes yang pertama, yakni intensive listening. Nah, biasanya secara teori intensive listening ini kita bisa lakukan dengan tes bagaimana nanti test taker atau siswa kita bisa mengenal apa saja kata yang muncul ataupun kalimat yang dimaksudkan oleh si audio speakernya. Nah, contohnya di sini kita sebut dengan istilahnya recognizing phonological and morphological elements. Ini contoh sederhana yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita tujuannya hanya mau siswa kita mencari tahu, oh ini loh membedakan antara kata yang dimaksudkan oleh pendengar dengan kata yang kita bisa rekognisi, kita bisa kenali. Nah, di contoh tes seperti ini, test taker dia akan mendengarkan easy living. Nah, ini ada kata he dan ada kata living di sini. Nah, living yang dimaksudkan ini apakah yang di atas, yang A, ataukah yang B? Nah, tugasnya ini bagaimana anak betul-betul ketika dia mendengarkan kata living, dia tahu konteks yang dimaksudkan adalah yang A atau konteks yang B. Contoh lain dari intensive listening test adalah paraphrase recognition.
Paraphrase seperti yang kita ketahui adalah proses bagaimana menginterpretasikan makna kembali menggunakan pemahaman kita, menggunakan kata-kata kita sendiri tanpa menghilangkan makna inti dari teks atau pesan yang dimaksudkan. Contoh, test taker here, hello, my name is Jan, I come from Japan. Nah, jadi dari dua kalimat yang didengarkan oleh test taker, maka kesimpulan apa yang bisa mereka dapatkan? Nah, akan ada pilihan A sampai D. Nah, ini yang akan menentukan apakah test taker mengerti atau mampu mengenali kata-kata atau kalimat yang muncul pada audio. Kita beralih kepada contoh listening test yang kedua, yaitu responsive listening. Sebagaimana secara permukaan katanya dia terlihat bahwa responsive listening ini adalah bagaimana caranya kita merespon audio atau tuturan atau pernyataan atau dialog yang disampaikan oleh speaker dari audio. Nah, contoh tes yang bisa kita lakukan pertama adalah giving appropriate response, artinya bagaimana kita bisa memberikan respon yang tepat terhadap pertanyaan dari tes speaker, audio speaker, Okay, test taker here, ini contohnya, how much time did you take to do your homework? Okay, nah di pilihan jawaban akan ada beberapa alternatif jawaban yang bisa kita berikan kepada siswa. Nah, ini akan yang dituntut adalah bagaimana anak bisa paham apa maksud yang ditanyakan dan bagaimana jawaban yang sebenarnya harus diberikan. Contoh lain dari tes, kita masuk kepada contoh yang ketiga, adalah selective listening. Selective listening ini salah satu contohnya adalah listening clause. Listening clause ini adalah mengisi paragraf rumpang. Jadi nanti biasanya akan ada audio speaker akan mengatakan, akan membacakan, memperdengarkan kita sebuah teks. Nah, tugas kita yang mendengarkan atau test taker sendiri adalah mengisi bagian rumpang yang dimaksudkan dari teks yang dibacakan atau teks yang diperdengarkan. Kemudian yang kedua ada information transfer. Ada secara harfiahnya kita bisa mengartikan bahwa ini adalah proses transformasi informasi. Contoh tesnya, biasanya test taker akan diperdengarkan sebuah ilustrasi atau sebuah gambaran, sebuah teks. Kemudian dari teks tersebut, test taker diminta untuk mentransformasi informasi yang disampaikan dari teks yang diperdengarkan ke dalam sebuah wujud, apakah itu gambar. Nah, pada kasus ini contohnya adalah ilustrasinya akan ditransformasi melalui proses gambar. Terakhir, ini adalah contoh tes extensive listening. Nah, tes extensive listening adalah tes listening yang komplit dan kompleks secara menyeluruh. Nah, yang pertama ada dictation. Di sini ada gabungan proses dari kemampuan mendengarkan, tidak hanya mampu mengenali secara kata, tidak hanya mampu mengenali secara kalimat, tapi juga bagaimana dia bisa secara persis menuliskan kembali, membacakan kembali apa yang diperdengarkan oleh pembaca atau audio speaker. Nah, untuk proses dictation ini akan dibagi dalam 3 tahapan. Pertama akan dibacakan secara natural dengan ritme yang biasa, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Kemudian setelah itu, setelah satu round selesai, kita akan masuk ke round kedua. Akan ada ritmenya akan lebih sedikit rendah, kemudian ada beberapa pause atau berhenti, kemudian terakhir akan ada ritme yang lebih pelan lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan dictation. Kemudian contoh lainnya adalah multiple choice. Ini hal yang biasa kita hadapi ketika kita melakukan tes kemampuan mendengarkan. Nah, bisa jadi pertanyaan yang dimaksudkan dari
tes ini adalah berkaitan dengan informasi spesifik ataupun informasi detail yang diberikan pada audio speaker. Oke, demikian penjelasan terkait jenis-jenis dan cara membuat task listing. Mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum.